Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaikan nusyur. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para kekasih Allah yang dikasihi, mudah-mudahan kita tetap dikasih Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dibincang pagi kemarin ya, orang beriman mesti melihat dirinya dicintai Allah. Allah kasih dia nyawa, Allah kasih dia hidup, Allah kasih dia tenaga, Allah kasih dia akal, Allah kasih dia ilmu, Allah kasih dia iman, Allah kasih dia badan yang sehat, lengkap dengan kelengkapannya, organ-organnya semua, jantung, buah pinggang dan lain sebagainya. Itu Allah yang menjaganya, yang kita selalu puji dalam salat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, yang menjaga alam ini, yang memiliki alam ini, yang kontrol alam ini dan segala isinya, termasuk manusia, termasuk makhluk lain juga. Subhanallah. Kemarin kita ada bincang ayat dalam surah Al-Hujurat tentang sepatutnya ayat itu kita jadikan doa. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ayat dalam surah Al-Hujurat yang menyatakan bahwa Allah itu sangat mencintai hambanya. Allah sangat mencintai manusia secara keseluruhan dan orang beriman secara khusus. Habbaba ilaikumul iman. Allah menjadikan kita itu mencintai perkara-perkara keimanan, mencintai masjid. Bukti kecintaan nomor satu bagi orang beriman, cinta masjid. Kita ada sebut ayat 18 surah At-Taubah. Kalau kita lihat sejarah Nabi, sejarah sahabat, sejarah Rasulullah SAW, sejarah sahabat ridwanullah alaihim, semua mereka solat 5 waktu di masjid. Kalau ada yang tak datang, dicari nanti lepas solat. Dicari dia, diingatkan dia. Orang dulu macam itu ya. Orang dulu bila ada sahabat yang tak datang, lepas solat dia akan cari. Kemana tadi katanya. Cuma Rasulullah lepas solat menanya sahabat-sahabatnya yang dikhawatiri tak datang. Ditanya oleh baginda, asyahidun fulan, fulan bin fulan ada tadi? Masih dalam masjid. Biasanya bila lepas solat, sahabat-sahabat akan follow up mencari sahabatnya. Kalau ada halangan, mereka akan bantu dia. Mereka akan bantu, tidak dibiarkan hanyut. Orang yang tak ke masjid itu hidupnya hanyut. Hanyut dalam keduniaan, hanyut dalam kenapsuan, hanyut dalam kelalaian. La haula wala quwwata illa billah. Itu sudah dibincang kemarin ya. Ayat 7 surah Al-Hujurat. Sepatutnya ayat ini kita jadikan doa ya. Apa doanya? Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Memang orang-orang saleh selalu baca ayat ini jadi doa. Ayat itu ayat kenyataan, bukan ayat doa, tapi diolah menjadi doa. Itu sudah dibincang pagi kemarin ya. Kemudian kita sudah bincang juga ayat dalam surah Ghafir
ayat 7, 8 dan 9 tentang doa malaikat pemikul arsy mendoakan orang beriman. Tandanya Allah mencintai orang beriman, ditugaskan malaikat khas untuk mendoakan orang itu. Malaikat first class yang mendoakannya, yang dekat dengan Allah, yang dikatakan malaikat pemikul arsy. Doanya agar orang itu diampun dosanya, agar terhindar pada azab neraka, agar dimasukkan ke dalam jannah bersama rumpun keluarganya, agar terselamat daripada segala mara bahaya termasuk bahaya COVID-19. Kita dah cakap kemarin, ini boleh digunakan untuk ayat pencegah COVID-19. Ada dalam Quran. Dan doa ini doa malaikat. Doa yang terbaik doa dalam Quran. Doa yang terbaik doa malaikat. Allah menyuruh malaikatnya berdoa. Boleh kita baca sama-sama ya. Halaman 467, 468. Kita dah sebut selalu sepatutnya duduk di masjid. Jangan malas tangan pegang Quran ya. Halaman 467, 468, ayat 7, 8 dan 9. Ayo kita baca doa malaikat pemikul arsy. Dulu seketika di sini imam bertugas di Masjid Salihin selalu baca doa ini khususnya di subuh hari. Alladzina yahmiluna al-arsy, diambil daripada Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa qihimus sayyi'at وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Itulah dia ya, doa malaikat pemikul arsy mendoakan orang beriman yang memenuhi 3 syarat dah disebut kemarin. 1, amanu, iman, alhamdulillah semua kita beriman. Yang kedua, tabu, bertaubat. Orang yang beriman sepatutnya hari-hari bertaubat. Bertaubat itu hukumnya wajib. Bertaubat itu kunci kejayaan. Tengok ayat dalam surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, katanya. Ayolah bertaubatlah kepada Allah wahai mereka yang beriman agar kamu meraih kejayaan. Taubat itu kunci kejayaan. Halaman 353 di bawah, baris di bawah sekali, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah wahai mereka yang beriman, kamu akan meraih kejayaan. Subhanallah. Itu dia ya. Syarat pertama iman, syarat yang kedua taubat, syarat yang ketiga ittiba. Syarat yang ketiga ittiba. Ini istilah Al-Quran, kita kena faham. Itu maka Imam Syafi'i mengatakan wajib belajar bahasa Arab. Nah, kita yang bangga sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i melihat wajib belajar bahasa Arab. Istilah-istilah mesti tahu. Istilah iman kena tahu, istilah taubat kena tahu, istilah ittiba'. Nah, jadi syarat yang ketiga ittiba', mengikuti jalan Allah yang kita minta dalam salat, ihdina as-siratal mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang betul ya Allah. Cara hidup kami ini banyak yang tak betul. Kita kalau ingin mengukur cara hidup kita dalam 24 jam kita kena buat catatannya. Saya bangun jam berapa, lepas bangun buat apa, kemudian buat apa, kemudian buat apa, pergi sembahyang subuh jam berapa, saya terlambat kah, masbuk kah, tulis. Ada sunat qabliyah kah, tahiyatul masjid kah, mendengar azan kah tidak, solat saya macam mana, setelah solat saya buat apa, kemudian balik rumah buat apa. Pastikan selaras dengan perintah Allah. Pastikan selaras dengan apa yang saya lihat,
apa saya touching, apa saya baca, apa saya forward, pastikan tidak bercanggah dengan ajaran Allah, pastikan selaras dengan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah mengikuti cara hidup yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, ihdina as-siratal mustaqim. Baik, 3 syaratnya ya. 3 syarat nak mendapatkan doa malaikat pemikul arasy: iman, taubat, dan ittiba, mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena belajar lah ya, kena belajar. Kalau orang tu membuat benda yang tak betul, dia tak tahu, berarti dia jahil. Dah jelas tak betul, dia buat juga, dia tak tahu, berarti dia jahil, berarti tak cukup bakalan ilmunya hidup ni. Bahaya. Bahaya orang yang menjalani perjalanan hidup tak cukup bekal. Itu maka belajar tu hukumnya wajib. Belajar hukumnya wajib. Sama dengan wajibnya salat. Itu maka ada khutbah Jumat setiap minggu. Itu ada tazkirah, ada ceramah, ada forum. Dan sekarang sudah senang ya, nak mendengarkan ceramah siapa saja yang kita gemari di ujung jari saja ya. Kalau ujung jari itu rajin memilih ceramah-ceramah yang baik, tandanya orang itu dikasih Allah. Tapi kalau ujung jari itu tidak tentu apa yang dia cari, apa yang dia klik, apa dia touch, yang touching, tidak tentu apa, semuanya diambil, berarti dia mengambil yang baik, mengambil yang buruk, nanti yang baik itu habis dikalahkan yang buruk. Na'udzubillah. Itu dia tadi surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Syarat nak mendapatkan doa malaikat pemikul arasy first class: iman, taubat, dan ittiba. Belajar lagi, tengok buku, apa itu ittiba. Karena belajar ya, karena belajar. Tanya, kalau tak faham lagi tanya, jumpa ustaz, jumpa guru, apa itu ittiba. Tolong terangkan ayat 7 ni surah Ghafir ni apa maksudnya. Karena belajar. Kata Imam Malik, ilmu itu kena didatangi. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu kena dicari, guru itu kena dicari. Kata Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu kena diaga kalau bahasa Bruneinya. Pernahkah mencari ilmu, mencari guru? Kata Imam Malik, kena dicari. Siapa gurumu? Siapa mursyidmu? Siapa pembimbing rohanimu? Karena ada, kata ulama, orang ini dalam hidup ini mesti ada pembimbing. Kalau tak ada pembimbing, kata ulama, syaitan akan membimbingnya. Kata ulama, orang yang tak ada pembimbing rohaninya, mentornya dalam hidup ini, dia akan diambil alih oleh musuh. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Baik, sekarang kita nak lihat awal surah Ghafir, ayat 1, 2 dan 3. Halaman yang sama ya, halaman 467. 3 ayat pendek. Hamim, sudah 1 ayat. Ayo kita baca ayat 1, 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Shadaqallahul azim. Dalam 2 baris saja, kalau tidak termasuk hamim, dalam 2 baris saja. Ayat ini sangat unik sekali. Kata ulama, ayat ini termasuk ayat syifa, ayat penyembuh. Ada masalah penyakit, insya-Allah bila kita gunakan ini, penyakit akan hilang insya-Allah. Terutama penyakit rohani. Orang banyak mengambil berat tentang penyakit jasmani. COVID-19 diambil berat, memang perlu diambil berat. Tapi COVID yang menyerang hatinya tidak diambil berat. COVID yang menyerang jiwanya dibiarkan, malah digemari, disupport. Subhanallah. COVID yang menyerang hatinya, tidak tahu dia COVID, disukainya.
Benda kedosaan itu lebih bahaya daripada COVID-19. Disukai sebahagian lah ya, kecuali orang yang dijaga Allah. Ini dia. Ini ada ceritanya ini. Kalau buka tafsir Al-Imam Qurtubi, namanya induk tafsir yang terkenal. Apa namanya? Tafsir Al-Imam Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, di punya tajuk. Tapi lebih dikenal dengan tafsir Al-Imam Qurtubi. Di sana ada cerita. Nah, kita karena banyak belajar tentang cerita ya. Orang yang suka mendengar cerita orang saleh, tandanya orang itu dipilih Allah. Orang yang tak mau mendengar cerita orang saleh, orang itu akan jauh dari rahmat Allah. Kata ulama, bila kita bercerita sahabat, cerita orang saleh, katanya rahmat turun. Bila kita bercerita tentang kekasih Allah, tentang orang yang taat, apalagi ini berkenaan dengan cerita Khalifah Umar bin Khattab, manusia yang dijamin masuk surga. Umar dijamin masuk surga. Ada hadis itu ya, orang yang dijamin masuk surga. Kata Rasulullah, fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah. Nabi Muhammad yang cakap. Bila kita bercerita tentang sahabat, kata ulama, rahmat turun. Bila dibaca Quran memanglah ya. Bila baca hadis, rahmat turun. Bila cerita sejarah Nabi, rahmat turun. Bila cerita sahabat, rahmat turun. Cerita orang saleh, waliullah, rahmat turun. Ini cerita di zaman Umar bin Khattab. Umar ini pemimpin yang sangat besar. Kalau bahasa Brunei, pemeduliannya. Besar perhatiannya terhadap umat. Umar pernah mengatakan, tengoklah sahabat kamu waktu sholat. Ada tak? Kalau tak ada, nanti lepas sholat cari dia di mana dia. Kata Umar. Tafaqqadu ikhwanakum fis salah, katanya. Carilah sahabatmu waktu sholat. Ada dalam shaf tak? Kalau orang dulu berebut shaf pertama. Orang sekarang masuk masjid bukan ke depan dia kerjanya. Mungkin dia bersandar di belakang. Orang dulu bila masuk masjid ke depan, bukan ke belakang. Nah, ini cerita lagi ya. Baik. Kata Umar tentang cerita ayat ini, Umar bin Khattab pernah kehilangan jemaah. Waktu Umar pergi melawat ke negeri Syam, Umar itu khalifah, raja, sultan, pergi ke daerah, dicarinya jemaah, ada yang biasa nampak, sekali tidak ada. Mana fulan bin fulan, kata Umar. Dari Madinah pergi ke Syam, sampai di sana Umar dapat mengesan kehilangan jemaah yang sepatutnya ada, tak ada. Coba tu ya, hebatnya pemimpin. Hebatnya pemimpin, kehilangan salah seorang jemaah. Mana fulan bin fulan, kata Umar. Kata jemaah apa? Sekarang tidak kelihatan mukanya lagi. Sudah hilang. Ada kata-kata orang Sumatera ya, kalau hilang mesti dicari, kalau hanyut mesti dipintas. Tak tahulah orang sini paham atau tidak. Kalau orang itu hilang karena dicari, kalau hanyut karena dipintas. Jangan dibiarkan hanyutnya terus hanyut. Buya Hamka pun selalu cakap, hilang nak dicari, hanyut nak dipintih. Ini bahasa Minangkabau. Artinya hilang mesti dicari, hanyut karena dipintas. Artinya disekat dia, jangan sampai hanyut terus. Jadi Umar mencari orang tuh, mana fulan bin fulan. Kata jemaah, sekarang sudah hilang. Sekarang hari-hari mabuk. Mabuk. Komunitinya sudah tukar. Sebelumnya komunitinya orang-orang saleh, sekarang komunitinya orang-orang taleh. Taleh itu lawan kepada saleh. Sekarang komunitinya orang-orang yang jahat, minuman keras, hari-hari mabuk. Orang itu sekarang sudah hanyut dalam kemabukan, hari-hari mabuk. Apa kata Umar? Tengok bijaknya Umar ya. Bijaknya pemimpin Islam.
Ini karena didengar oleh pemimpin. Kata Umar, tidak masalah. Ambil kertas, panggil keraninya. Tolong tulis surat Bismillahirrahmanirrahim di atas, from Umar. Bukan from Khalifah. Dibuat nama kecilnya, from Umar to Fulan bin Fulan. Nama kecilnya dia buat. Dia raja, dia pemimpin. Tapi tak disebut jawatannya di awal surat tuh, from Umar. Nah, dalam tafsir Qutubi ada suratnya tuh, kena cek. Kemudian ila Fulan bin Fulan, from Umar bin Khattab ila Fulan bin Fulan. Assalamualaikum, inni ahmadullah ilaik, katanya. Saya memuji Allah buat Anda. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Inilah 3 ayat ini ditulisnya. Ini saja isi suratnya, tidak ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Kemudian dia sign di bawah. Itu aja. Ini cerita surah Ghafir nih ya, ayat 1, 2 dan 3 itu maka disorot pagi ini. Lalu Umar berpesan kepada yang pembawa surat, kepada posmen, tolong serahkan surat saya ini waktu dia tidak mabuk. Nah, kalau mabuk jangan serah, karena tidak akan ada gunanya. Dia orang mabuk, akalnya hilang. Untuk apa sama dia ayat Quran? Yang membawa surat pun ikut arahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Diserahkan surat Quran itu, sedar dirinya. Oh, from Umar. Hebatnya Umar ini, kasihnya Umar sama aku. Umar masih mengingati aku. Nah, itu mula-mula sekali. Hebatnya Umar ini. Aku besar dalam kehidupan Umar. Orang beriman ini besar dalam kehidupan, dalam pandangan Allah. Orang beriman itu besar kedudukannya dalam pandangan Allah, maka dipanggilnya 5 kali ke rumahnya. Dipanggil Allah 5 kali ke rumahnya. Pemimpin negara kita berapa kali setahun dipanggil ke tempatnya? Allah memanggil 5 kali datang ke rumahnya. Besar perhatian Allah kepada orang beriman. Dikasihnya Ramadan supaya orang itu taubat. Oh, hebatnya Umar, sayangnya Umar sama aku. Min Umar ila Fulan, from Umar ila Fulan, to Fulan. Kemudian dibacanya ayat Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Kitab Al-Quran ini, kitabullah ini diturunkan oleh Allah Al-Aziz Al-Alim. Allah yang maha gagah perkasa, yang tahu segala seluk-beluk manusia. Allah tahu nak mengurus manusia ini perlu ada Quran. Quran ini untuk mengurus manusia, yang diturunkan dari sisi Allah Al-Alim, yang tahu segala-galanya, Al-Aziz, yang gagah perkasa. Dibaca, oh Quran ini daripada sisi Allah yang gagah, yang maha tahu segalanya. Ghafiriz dzambi. Itu maka dikatakan surah Ghafir nih, Allah itu mengampun segala dosa, Allah itu maha pengampun. Qabilit taubi, Allah itu menerima taubat. Wah, Allah pengampun, Allah penerima taubat. Syadidil iqab, kejam siksanya. Itu maka ada Covid. Covid datang karena orang banyak tak minta ampun kepada Allah. Banyak tak bertaubat kepada Allah, buat dosa, tambah dosa, dosa lagi, dosa lagi. Itu yang mengundang Covid. Syadidil iqab, kejam. Allah itu kejam. Zittaul, rahmatnya sangat luas. Dikasihnya Ramadan, bulan keampunan. Dikasihnya masjid. Orang masuk masjid kalau dia berwudu dengan niat ibadat, malaikat mendoakannya. Kalau dia datang ke masjid dengan ilmu, itu perlu belajar. Orang yang duduk di masjid didoakan malaikat, ya Allah ampun dosa orang ini, terima taubatnya, beri dia limpah rahmat dan kurniamu. 3 in 1. Ya Allah ampun dosa orang ini, terima taubatnya,
beri mereka limpah rahmat dan kurnia-Mu ya Allah. 3 in 1. Setiap masuk masjid ada malaikat yang mendoakan. Lain daripada malaikat yang pemikul aras yang mendoakan 24 jam. Itu 24 jam berdoa siang malam. Ini khas untuk orang yang datang ke masjid, didoakan. Kalau ada majelis ilmu, majelis tazkirah, majelis zikir, datang lagi malaikat khusus mengambil nama-nama yang datang, melaporkan kepada Allah. Subhanallah. Zittaul, rahmat Allah sangat luas. La ilaha illahu, sama dengan la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah, hanyalah Allah. Ilaihil masir, kamu akan kembali kepada Allah. Lambat laun kita akan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang meninggal tak sakit, kadang sakit. Kadang meninggal usia muda. Kan baru beberapa bulan yang lalu ada seorang imam di salah satu rumah Allah meninggal umur sekitar 25 tahun, tidak sakit. Semua Isya masih jadi imam lagi. Berapa jam balik dari masjid dah meninggal. Subhanallah. Tidak sakit. Mati tak mesti sakit. Kita ada sering cerita orang meninggal waktu tidur, dah banyak contohnya. Yang meninggal waktu driving banyak. Yang meninggal di padang bola ada, padang golf ada. Berarti dia sehat, Pak. Subhanallah. Ilaihil masir, kamu akan kembali kepada Allah. Jadi orang tadi dibacanya ayat ini, Hamim, Kitabullah ini turun daripada sisi Allah yang maha gagah lagi maha tahu, pengampun dosa, penerima taubat, kejam siksaannya, luas kurnianya, tiada ilah selainnya, kepada Allah kita akan kembali. Dibacanya ayat ini, padahal dia pemabuk ya. Pemabuk dibacanya ayat ini, singgah ayat itu di hatinya. Lekat di hatinya, nangis dia. Macam mana kita tak mabuk tapi tak singgah ayat di hati? Berarti orang mabuk dunia. Bukan mabuk meminum khamar, orang tu mabuk dunia, mabuk nafsu. Manusia ni sekarang mabuk dunia, mabuk media sosial. Orang mabuk minuman keras, baca ayat, faham, singgah ayat di hatinya, lekat di hatinya, nangis dia. Lalu Umar tanya, macam mana ya? Macam mana surat saya? Kata jemaah, sukses. Orang itu sudah bertaubat, orang itu menangis membaca surat Umar. Sukses surat khalifah, menyembuhkan penyakit rohani orang yang mabuk. Patutnya ayat ini kita pelajari, kita baca. Kalau tak berkesan di hati menangislah, ya Allah saya ini mabuk apa saya ini ya Allah. Orang mabuk minuman keras boleh sembuh dengan ayat-Mu ya Allah. Saya tak berkesan sama saya. Periksalah hati. Masalahnya masalah hati itu. Tapi dalam masa yang sama Umar berpesan sama jemaahnya, selain Umar mengantar surat, Umar cakap sama jemaahnya, ayo kita doakan dia. Ini step yang kedua atau yang ketiga lah. Step pertama membuat surat, step kedua menyerahkan surat waktu tidak mabuk, step ketiga mendoakan. Ayo kita doakan dia supaya Allah menunjuki hatinya. Lalu jemaah berdoa, ya Allah tunjukilah sahabat kami yang sudah mabuk dalam kedosaan minuman keras. Semua jemaah mendoakan. Bila Umar follow up, macam mana hasilnya? Kata jemaah, hasilnya sangat maksimum sekali, sangat hebat sekali. Orang itu sudah menangisi dosanya, orang itu sudah bertobat kembali ke jalan yang benar. Kata Umar lagi tambahnya, begitulah lakukan kalau ada yang bermasalah di kalangan kamu. Tolong bimbing dia dengan baik, tolong dengan doa, support dengan doa. Kalau kamu tidak bimbing,
Kalau tidak support dengan doa berarti kamu menolong syaitan. Ini kata Umar. Kamu jangan tolong syaitan, kata Umar. Bacalah sejarah, baca tafsir Qutubi. Wala takunu a'wanan lisyayatin, katanya. Kamu jangan tolong syaitan. Kalau ada orang ahli keluarga yang tak betul kerjanya, yang tak betul tingkah lakunya, kamu biarkan, tidak dibimbing, tidak didoakan, dibiarkan hanyut, tidak dipintas, hilang, tidak dicari, dibiarkan, berarti orang itu, kata Umar, menolong syaitan secara tidak langsung, secara tidak disadari. Nah, ayo kita baca ayat 1, 2, 3 ini dan kita niatkan untuk doa ya. Nanti perhatikan baik-baik, pendek saja dalam 2 baris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Boleh kita sabar dengan Allah maghfir lana warhamna. Allah maghfir lana warhamna. Washfi mardana. Allah mashfi mardana. Sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Penyakit kami ini teruk ya Allah. Engkau lebih tahu. Engkaulah dokternya, engkaulah tabibnya ya Allah. Maka waktu di pondok dulu ada Tuan Syekh itu mengajar doa. Apa katanya? Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wada'i. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wada'i. Waj'alil Qur'an al-azim asyifai wa dawa'i antal alilu antal mudawi. Doa diajar oleh tuan guru di pondok agar Quran ini jadi ubat. Pernah jumpa dengan Tuan Syekh, kami panggil ayah, ajarlah saya doa ini face to face di 4 mata. Ayah, ajarlah satu doa khas. Bah, kata ayah tu, baiklah, bacalah Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wada'i waj'alil Qur'anal azim asyifai wa dawa'i anal alilu antal mudawi. Artinya kita ini sakit, Allah itu adalah dokternya, Allah itu perawatnya. Kita serahkan kepada Allah perihal hati kita. Tolonglah ya Allah, saya ini sakit ya Allah, Engkaulah yang akan merawatnya ya Allah. Itu doa diajar oleh tuan guru di pondok. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tapi ada dalam hati seorang murabbi. Ada dalam hati seorang murabbi, pendidik ya, pendidik rohani. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin besok akan kongsikan doa itu ya. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wada'i waj'alil Qur'anal azima syifai wa dawa'i anal alilu antal mudawi. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wada'i waj'alil Qur'anal azima syifai wa dawa'i anal alilu antal mudawi. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wada'i waj'alil Qur'anal azima syifai wa dawa'i anal alilu antal mudawi. Mudah-mudahan besok akan dikongsi ya. Allah akan dengar doa kita. Baiklah, Allah mazidna wa la tangkusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin wa an-nas ajma'in. Ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Allahumma ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اكتب لنا كل الخير وهيئ لنا كل الخير يا لطيف يا خبير
ultuf bina fima jarat bil maqadir wa yassir lana kullal khair innaka ala kulli syai'in qadir innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wahfazna wahfaz sultana wal muslimin ajma'in ya mujibas sa'ilin warham amwatana wa amwatal muslimin warham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat warhamna idza ma sirna min ahlil kubur Allahumma arhamna idza ma asbahna min ahlil kubur Allahumma ij'al qabrana raudatan min riyadil jannah Allahumma ij'al qabrana raudatan min riyadil jannah Allahumma ij'al qabrana raudatan min riyadil jannah wa adkhilna al-firdausal a'la ma'al abrar Allahumma adkhilna al-firdausal a'la ma'al abrar Allahumma adkhilna al-firdausal a'la ma'al abrar ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin wa munna alaina bisiyami ramadhana wa biqiyami imanan wa ihtisaba Allahumma munna alaina bisiyami ramadhana wa biqiyamihi imanan wa ihtisaba Allahumma munna alaina bisiyami ramadhana wa biqiyamihi imanan wa ihtisaba wa atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ahli baitina minan nar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin jazakumullahu khairan barakallahu fikum inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.